lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Udah gak sabar kan? Untuk bintang tamu kita hari ini, Artika Sari Devi dan Aurora Ribeiro. Kita boleh ngecek suara juga deh kayak kamu. Oke. Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Semangat ya, giliran Mbak Artika semangat ya. Giliran saya, Ya udah, kita langsung ngobrol aja bersama Mbak Artika dan juga Aurora. Silakan duduk, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Mbak Artika, sudah 6 tahun ini hiatus dari dunia film, kemana aja? Ada sih, tapi nggak ke dunia film gitu. Emang baru dibangunin lagi lah. Gitu. Baru dibangunin lagi, kenapa baru sekarang? Ya karena tiba-tiba aku ngeblank. Karena ibu harus ketemu aku. Iya, itu udah takdir sih, harus ketemu Aurora sebagai anak aku di film Dia Bukan Ibu, terus ketemu juga sama Ali Fikri sebagai Dino. Itu emang sudah semesta sudah mendukung. Ya. Chemistry-nya dapet banget ya. Ya. Udah kayak ibu anak beneran. Oh iya. Tadi sebelum kesini kita nyalon dulu. Iya, kita nyalon berdua. Wah, kayak ibu anak beneran, serius. Saya nggak diajakin nyalon ya. Tadi mau ngajak padahal cuman katanya sibuk. Oh enggak kok, saya selalu ada waktu. Aurora gimana akhirnya bisa terlibat dalam film ini? Dia Bukan Ibu. Itu bagaimana awalnya bisa terlibat di film ini? Awalnya emang sempat ngobrol sama Randolph dan aku sama Randolph memang udah kenal sebelum ini. Terus satu hari kita lagi curhat-curhatan di telepon. Terus tiba-tiba dia kayak tiba-tiba Randolph kayak aku ada lagi ngerjain skrip buat Dia Bukan Ibu. Terus kamu mau nggak main? Terus kayak mau lah gitu. Langsung tertarik seperti itu? Langsung dong, iya. Memang tertarik dengan film horor atau seperti apa? Tertarik sama disutradarin sama Randolph. Apalagi ada Mbak Artika di situ ya? Iya dong. Makin tertarik ya? Oh enggak. Awal pertama itu dia nggak tahu karena waktu itu saya ikutnya belakangan. Tapi aku udah cenayang ibu, udah. Ini ada Artika Sari Devi. Kalau Mbak Artika sendiri bagaimana bisa bekerja sama dengan Aurora? Seperti apa sih Mbak Artika melihat sosok Aurora? Oh ya, jadi waktu itu pas pertama gabung itu emang ketemu sama Randolph dulu. Terus waktu itu saya sempat nanya sih, ini castnya siapa aja? Ada Aurora Ribeiro, gitu. Ada Ali Fikri, ada Kiva Iskak, ada Sita Nursanti gitu. Jadi kayak gitu. Dan kenapa mau ya karena sama kita juga, saya tuh penasaran banget sama siapa sih Randolph Zaini gitu. Karena udah nonton Preman sebelumnya, udah nonton Katarsis juga gitu. Dan benar waktu itu sebenarnya belum baca skrip secara utuh, baru kasih sinopsis. Tapi dari ngobrol awal pertama di Multivision Plus itu saya ngerasa kita kok connected banget gitu. Dia cuman ngajak ngobrol tentang gimana sih ibu di POV-nya Artika gitu. Itu ngobrol sampai bisa 6 jam. Wow. 6 jam lebih gini salah. Gini ya. Ini Midnight Live ya. 6 jam. Ini Midnight Live ya. Tapi karena di Midnight Live jadi 6 jam. Itu baru. Ini kok tepuk tangan gue sendiri. Saking bebas di sini, bebas. Gitu, bebas ya. Dan intinya kenapa juga aku mau karena film ini kan sebenarnya terinspirasi dari thread-nya Zero Point, tapi diperdalam lagi sama penulisnya Randolph Zaini dan Titin Watimena menjadi sebuah film genrenya itu psychological horror. Dan ada drama yang kuat relasi antara seorang ibu dan 2 orang anaknya. Gitu. Tantangannya buat Mbak Artika seperti apa dalam memerankan film horor ini? Banyak, saking menantangnya tuh sampai saya tuh antara pengen banget, antusias banget karena ini peran yang tokoh yang saya suka banget gitu ya. Berlayer-layer banget emosinya karena fase-fase dari seorang ibu di sini juga ditampilkan beragam gitu. Jatuh bangunnya dia sampai ke the lowest point-nya seorang ibu di sini tuh ditampilkan. Jadi lebih kayak ini cerita juga tentang pencarian jati diri. Jadi mempertanyakan lagi eksistensi seorang perempuan dari dia single, punya keluarga, menikah gitu ya, punya sebagai seorang istri dan seorang ibu gitu. Jadi pencarian identitas lagi. Itu yang membuat saya kayaknya oh ini relate banget buat saya dan pasti juga buat
teman-teman yang lainnya dan juga buat anak-anak. Jadi memang drama keluarganya juga sangat kuat di banyak sini. pesan-pesan soal nilai-nilai kekeluargaan begitu yang ingin disampaikan kepada penonton. Tapi karena emosinya sangat dalam dan ini kayak apa ya, film ini pengen ngasih tahu bahwa seberapa jauh sih anak-anak itu mengenal sosok ibunya gitu. Dan sebenarnya anak-anak tuh nggak perlu takut. Yang anak-anak itu nggak perlu takut kalau ibu tuh marah gitu. Karena sebenarnya yang membuat anak harus takut itu adalah ketika ibu udah nggak bisa marah lagi. Ibu udah diem, itu udah paling harusnya kita takutin. Itu dia. Duh. Di silent treatment sama pasangan aja udah takut ya. Apalagi sama orang tua. Waduh. Aurora pernah di silent treatment nggak sama pasangan? Kalau aku yang silent treatmentin. Langsung luluh itu pasti saya yakin kayaknya ya. Kamu lebih takut lihat setan apa di ghosting mantan biasanya? Kayaknya lebih takut setan. Aurora bagaimana akhirnya bisa memerankan sosok dalam film ini, bisa mendalami karakternya, itu awalnya prosesnya seperti apa Aurora? Ya gitu, ngobrol terus sama Randolph. Kita ngobrolnya terus, mungkin kita reading cuman berapa lama ya? Readingnya nggak begitu lama, cuman tiap hari tuh kayak, ya jangan selesai dulu dong, masih mau ngobrol gitu. Jadi kayak banyak ngobrol, dan juga pastinya kita harus menggali diri kita lebih dalam lagi ya untuk peran kita di sini. Karena memang setiap peran di sini tuh showcasing betapa darknya sisi manusia gitu. Yang mungkin kita tuh coba untuk denial, kita nggak mau ngeliat. Di sini tuh kita harus ngedalemin biar emang harus lebih dekat sama karakter kita gitu. Oke, yang jelas karakter di sini jauh berbeda dengan karakter-karakter kamu di film sebelumnya ya. Iya. Artinya butuh proses, walaupun readingnya cepet, tapi tetap butuh masukan dari Randolph, masukan dari teman-teman yang lebih senior, dari pemain, seperti itu ya Mbak Artika. Bagaimana Mbak Artika memberikan masukan kepada pemain yang lebih muda begitu ya? Saya nggak menganggap Mbak Artika ya seumuran saya. Saya nggak tersinggung ya. Saya nggak tersinggung. Tapi Mbak Artika yang sudah lebih lama, sudah punya jam terbang tinggi begitu ya di dunia film Indonesia, masukannya seperti apa untuk pemain-pemain muda kita? Kebalik kalau itu, justru saya yang harus banyak dapat insight dari mereka yang muda-muda. Oh ya? Karena kayak saya udah hiatus 6 tahun ya, dan saya tuh jujur aja kembali lagi dan punya rasa percaya diri karena mereka sangat terbuka, sangat welcome banget gitu. Ketemu Aurora pertama tuh kita chemistry-nya langsung klik aja gitu. Pertama memang saya udah tahu dari Randolph, oh nanti ketemu Aurora tuh begini gitu loh. Mungkin juga Aurora udah diceritain sama Randolph, oh Artika tuh nanti yang jadi ibu kamu begini-begini gitu. Ketika ketemu, kita dibiarin berdua dalam sebuah ruangan dan kita ngobrol lama banget. Langsung terbuka dan kita ngerasain, kok aku bisa ngelihat, aku ngeliat Aurora kayak bisa ngelihat aku dulu gitu. Oh ya. Aku ngeliat ibu tuh kayak ngeliat aku di masa depan gitu. Udah rame banget ya. Sampai belajar Segway katanya. Iya. Bener. Iya lagi. Banyak banget. Bisa loh Segway. Jadi ibu hebat banget. Iya, berapa lama tuh belajarnya? Lama banget deh. 15 menit aja. 15 menit cepet ternyata dong. Ya gitu. Nggak sampai jatuh tapi kan? Enggak, untungnya enggak. Jadi waktu itu tuh memang, aduh saya juga, ini saya waktu di proses syutingnya gitu, waktu sebelum persiapan syutingnya itu nggak diceritain memang. Tapi saya sempat baca di skrip nanti ibu akan ada di lorong, jalan di lorong dan lorongnya tuh lumayan sempit. Jadi emang harus presisi banget gitu. Tiba-tiba Randolph bilang, ngedatangin aku sama Astrada terus bilang, "Ma'am, kalau coba main Segway itu apa ya?" Itu loh, hoverboard gitu. Hah? Yang mana tuh? Langsung didatengin, ini dia barangnya. Hah? Terus ini ngapain? Nanti ada yang pegangin. Enggak, ibu harus belajar di sini. Itu balance duduk, berdiri di atas dua roda itu kan butuh keseimbangan pasti susah banget, gitu. iya. Terus harus gerakin ke kanan itu harus pakai lutut gitu. Benar. Ya udah deh. Terus aku coba deh gitu. Aku kan orangnya memang nekatan ya. Kalau ditantangin tuh aku suka menerima tantangan, walaupun agak ciut gitu. Itu namanya dedikasi ya, untuk satu scene. Sampai sekarang ibu kemana-mana pakai Segway loh. Oh iya. Iya, ambil rapot anak sekolah. Iya. Diparkir di depan tadi kayaknya ya.
Sebelum ke ruangan ini tuh tadi pakai Iya, pantas jalannya kok lempeng banget tadi. Aurora, apa sih harapan terbesar kamu untuk film ini dan juga untuk diri kamu ya, untuk bisa terus menggali potensi yang kamu punya? Kalau untuk film ini, semoga orang yang nonton tuh bisa, mungkin ini bisa jadi refleksi ke diri mereka sendiri juga ya. Kalau untuk aku sih, aku suka banget film-film yang bisa bikin aku mikir gitu, kayak oh ada sisi aku di karakter ini. Kalau enggak kayak aku pernah nih ngalamin apa yang karakter ini ngalamin, atau mungkin aku belum pernah ngalamin tapi kok aku bisa relate ya gitu. Iya, semoga film ini bisa menjadi sesuatu yang berarti dan meaningful buat mereka yang nonton gitu. Dan juga pastinya aku pengen semua orang jadi ketakutan sama sosok ibu di sini, karena aku aja takut banget sama sosok ibu di sini. Pasti orang penasaran begitu. Dari trailernya sudah terlihat bagaimana wajah dari Mbak Artika ya, yang serius gitu, yang aduh, saya juga senyumannya ya. Senyumannya tipis tapi waduh mencekam ini. Ya, kan? Gitu Mbak Artika. Gitu ya. Terus jadi agak ragu-ragu kalau mau senyum kan. Tapi kalau dari Mbak Artika sendiri bagaimana? Akhirnya comeback ya, setelah 6 tahun memerankan film horor kali ini. Apa yang Mbak Artika rasakan sebenarnya? Rasain ngejalanin proses syuting ya, proses syuting bareng-bareng satu tim di film Dia Bukan Ibu nih kayak journey yang baru buat saya ngelihat sosok seorang ibu tuh seperti apa. Jadi refleksi banget. Saya sampai beberapa adegan scene itu sampai saya bener-bener pas baca tuh nangis. Nangis yang saya nggak tahu ini kok saya relate banget gitu. Setelah selesai syuting pun saya bener-bener jadi bisa lebih menghargai pasangan, menghargai orang-orang di sekitar saya, menghargai ibu saya, dan kayak pengen lebih jauh lagi. Kayak saya berdoa sama Tuhan kayak, Tuhan tolong kasih saya kesempatan lebih banyak lagi untuk saya bisa lebih kenal ibu saya khususnya ya gitu. Karena di film ini benar-benar saya ngelihat point of view di film ini tentang seorang ibu tuh begitu kompleksnya, dan apa namanya ya, banyak banget kan kayak kita kayak udah kenal peran ibu di setiap keluarga, tapi banyak orang yang nggak tahu ada suara terdalam dari seorang ibu yang nggak pernah didengar. Karena dia ibu tuh berusaha untuk menutupi segala layer emosi dalam diri seorang ibu yang begitu kompleks gitu. Betul. Karena seorang ibu juga harus tetap tersenyum dalam kondisi apapun. Untuk memotivasi anak-anaknya. Pasti sudah penasaran dengan filmnya. Kita lihat trailernya berikut ini. Once upon 9 lives ago lived a little cat who never had enough. Ada sesuatu. You shall love me until the very end of time. Ya, itulah tadi trailernya Dia Bukan Ibu, akan tayang pada 25 September 2025. Di bioskop kesayangan Anda. Tentunya ya. Jangan lupa nonton di bioskop kesayangan Anda. Kalau kesayangan saya kan tetap kamu. Oke. Terima kasih Mbak Artika dan juga Aurora sudah hadir di Midnight Live. Sukses selalu, sukses untuk filmnya. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Oke, kami jeda dulu. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.